Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Puma. Kali ini saya ditemani oleh Sensei Chico ya. Kita biasa manggil Sensei Chico aja lah ya, biar akrab. Dan kebetulan Sensei Chico ini adalah owner dari HAU ini, betul ya? Owner dari HAU ini, dan kita coba pengen tahu nih, karena HAU ini kita udah dengar sebenarnya udah lama nih Sensei. Nah, cuman kita pengen tahu apa aja sih sebetulnya yang ada di HAU ini. Ya. Nah, pertanyaan saya yang pertama nih, HAU ini kapan berdirinya sebetulnya? Antara tahun sekitar akhir 2017 tuh udah konsep sebenarnya. Udah konsep ya? Nah, realisasinya tuh di 2018. 2018. mulai. Oh, kayak running well-nya di Iya. 2018 ya. Dan memang orientasinya adalah di MMA atau memang semua bela Enggak. diri? Semua bela diri. Karena Semua bela diri ya? sebelumnya juga kita punya background bela diri yang beragam kan, teman-teman kita yang pencetus HAU ini. Iya, iya. Waktu awal-awal kita memang tersebar gitu. Iya, iya, iya. Tempat latihannya. Oh, oke. Nah, kita punya wacana pada saat 2017 itu gimana kita kalau jadikan satu Iya, biar iya. lebih apa istilahnya terfokus lah. Iya, terakomodir lah ya. Dan sebagian dari kita kan kayak saya itu juga sudah cukup berumur ya. Mm-mm. Udah habis lah waktunya kelilingan. Iya. Tapi Oke. basically memang ada bela diri juga ya, Sensei ya? Iya. Kebetulan dari silat, Oh, silat juga ya. boxing, Hmm. arnis, sama libre fighting. Iya. Dan kalau yang sekarang banyak aktif di HAU ini sebetulnya lebih bela diri apa yang banyak? Silat cukup aktif karena di sini kita mungkin ada 4 sampai 5 silat yang ada di sini. Oke. Terus bela diri sport Iya. yang stand up fighting, yang striking itu juga jadi primadona lah kayak Iya. boxing, Iya. Muay Thai. Iya. Oh, Muay Thai juga ya. Lalu beberapa tahun belakangan ini kan marak MMA kan. MMA betul. Ada MMA, Betul. ada silat bebas Iya, Indonesia, silat bebas, ya. ada kickboxing. Iya. Nah, dari sisi rules itu tidak menutup kemungkinan praktisi bela diri lain bisa masuk ke dalamnya. Iya. Yang punya background stand up, yang punya background ground fighting itu Iya. tinggal di matchingin aja. Endingnya targetnya apa sebetulnya? Jadi di HAU ini kita ada sisi idealismenya. Mungkin Ideal. karena kita awalnya memang dari sebelum terbentuknya HAU ini kita sudah memulai itu gerakan-gerakan sosial. Iya. Akhirnya pada saat HAU berdiri kita tetap masukkan itu sebagai Iya. target kita. Iya. Jadi mulai dari ada sisi sosialnya dengan beasiswa bela diri, Oh, oke. terus ada pencetakan kader untuk atlet Atlet, ya. amatir atau pro. Oh, oke. Kita juga punya target membuat kaderisasi untuk asisten atau pelatih. Oh, oke. Nah, selebihnya untuk membership itu yang Iya. profit oriented itu bonusnya aja. Iya, oke. Berarti memang ada penelusuran minatnya juga Iya, ya buat betul. ke arah kemana-kemananya Iya. ya. Oh, luar biasa. Nih Sobat Puma nih. Nih kalau buat mau member untuk ke MMA bisa hadir ke sini ya. Betul. Ke HAU ini ya. HAU itu apa sih panjangannya? HAU itu singkatan House of Wolf. House of Wolf. Rumah Artinya para apa? serigala. Artinya apa tuh? Jadi sebelum terbentuk HAU ini kita sudah punya badan hukum namanya Serigala Merah. Serigala Merah. Bentuknya yayasan. Iya. Terus kenapa dikasih nama Serigala Merah? Karena sebelumnya itu pun kita punya komunitas namanya Red Wolf itu sendiri. Red Wolf ya. Kenapa sih harus ada nama serigalanya gitu? Iya. Kan serem gitu. Iya, betul. Cuma kita mengambil filosofi serigala itu hewan yang berkelompok. Iya, betul. Dia saling menjaga. Iya. Bahkan kalau ada salah satu induk yang mati, anaknya dijaga dengan Iya. komunitas lainnya. Komunitasnya ya. Jadi kita ngambil kekompakannya, Oh. bukan dari si hewan buasnya. Wah, filosofinya dalam juga nih. Keren. Dan itu memang dilakukan di lingkungan Iya. HAU ya. Jadi ini udah seperti rumah, seperti bisa Iya. lihat sendiri. Gitu. Iya. Bahkan ada atlet-atlet yang dari luar Jawa, Hmm. gitu. Ya mereka bisa tinggal di sini karena di belakang ada mes juga. Dari Pusaka Manggala bisa boleh juga latihan di sini. Boleh ya. Baik. Ini keren banget ini Sobat Puma ya. Jadi kita ada tempat wadah yang betul-betul
concern untuk bela diri, dan di HAU ini mengakomodir itu semua ya, baik bela diri manapun ya. Ya. Kalau bela diri dari luar, apa aja yang ada di sini, Sen? Mulai dari bela diri yang asal dari Jepang, itu banyak ya, mulai dari Aikido, Aikido, ada ya. karate, ada judo, Iya, iya, iya. terus ada ninjutsu, Ninjutsu juga ya. ada, terus kita juga ada archery. Sebenarnya Archery ya, mau mana Panah. gitu? Mau mana ya? sebenarnya tadinya kita buka untuk kelas reguler, cuman akhirnya kesini-sini kita open untuk komunitas saja, untuk mereka berlatih. Oh, oke. Pun tidak dipungut bayaran juga. Gitu. Iya, iya, tapi di tempat yang sama di sini juga di ya. sini juga. Kita tinggal atur jadwalnya, Iya, di iya. mana jadwalnya lebih banyak kosong, karena kan butuh konsentrasi, butuh secure kan. Iya, iya. Terus ada juga silat Iya, tentunya. iya. Terus ada sport combat kayak misalnya kickboxing, Kickboxing. ada MMA. Iya, iya, ini saya lihat juga udah ada semacam ringnya nih ya, udah Iya. siapkan semuanya. Luar biasa ini, udah ada komplit. Tapi kalau untuk fasilitas segala macam memang untuk bela diri semua ada ya di sini. Insya Allah ada. Insya Allah ada ya. Dan supporting equipment juga seperti Iya, iya, equipment. calisthenics ini juga bisa dipakai untuk metode latihannya para fighter. Iya, iya, iya. Oke, tiap minggunya memang rame ya. Selalu ada kegiatan terus. Dari Ya? Senin sampai Minggu, dari pagi sampai malam. Oh, luar biasa, luar biasa, Sobat Puma. Ini buat teman-teman, ayo datang ke HAU lah ya. Kalau buat yang mau menambah ilmu bela diri atau memiliki ilmu bela diri, silakan datang ke HAU di sini, dan banyak yang bisa kita dapetin di HAU ini ya. Rata-rata member ataupun fighter di sini itu lebih dari satu background bela diri. Oh, oke. Jadi kayak one stop shopping lah di sini. Iya, 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 iya. Jadi ada praktisi boxing, Iya, iya. ikutan juga di MMA, ikutan juga di Aikido misalnya. Iya, iya. Nanti kami boleh minta nomor kontaknya ya, Boleh. kalau untuk member di sini ya, Sensei ya. Baik, ada IG-nya juga kan ya? Ada ya, ada. website-nya juga. Oh, website-nya ada juga ya, boleh. Nanti kita masukkan di deskripsi ya. Oke, terima kasih Sama-sama. Sensei Chico. Saya jadi tahu banyak nih tentang HAU nih. Nanti kapan-kapan teman-teman kita bolehlah kita latihan Boleh, di training sini. bareng-bareng kita. Betul, betul. Sambil kita cari bibit-bibit MMA ya. Karena memang concern di sini juga MMA ya. Betul. Nah, kalau dengan Wine Pride sendiri ada Terkaitan ya. keterkaitan maksudnya. ya. Iya, jadi kalau di One Pride itu sendiri ada beberapa fighter dari HAU ini sudah mulai main di sana kan. Oh, oke. Ada beberapa orang. Udah berapa orang? Terus kita juga ada di area silat bebas Iya, iya, Indonesia. Iya, iya, iya. Maaf. Iya, iya. Silat bebas Indonesia itu sendiri kan bekerja sama dengan One Pride. Oh, oke. Jadi mereka ada slot khusus untuk mengangkat silat bebas Ya. di areanya One Pride. Iya, iya. Terus nantinya juga kita juga berpartisipasi di IBA MMA. Oh, IBA oke. MMA itu Ikatan Bela Diri Ikatan- Amatir Iya, MMA. iya, iya. Yang nantinya proses untuk menjadi atau masuk ke pro itu harus lewat amatir MMA dulu. Oh, oke. Berarti di sini juga memang pembibitan juga Iya, untuk pembibitan. atlet-atlet MMA ya. Nah, sedikit aja nih, Sensei Chico. Apa sih bedanya ya MMA, ada bela diri silat bebas, itu bisa dijelaskan nggak sedikit aja? MMA sendiri itu sebenarnya sesuai dengan namanya mixed martial art, itu bukan merupakan cabang bela diri tersendiri Iya, dulunya. iya. Jadi gabungan antara background bela diri stand up, striking dengan ground. Iya, iya, iya. Gitu. Kalau silat bebas Indonesia silat bebas itu sebenarnya persiapan untuk fighter-fighter silat yang masuk ke pro. Iya, iya. Gitu. Dari sisi rules kan memang berbeda dengan amatir gitu. Oh, oke. Itu aja sih. Iya, iya. Di Kalau rulesnya. sama UFC ya? UFC itu beda lagi atau kelasnya memang? UFC lebih ke internasionalnya sih sebenarnya. Oh, internasional. Tapi memang itu areanya MMA juga. MMA juga ya. Saya taunya dulu UFC waktu Iya. awal-awal kan. Itu kan ada siapa Roy Gracie. Iya. Terus Roy Gracie family, satu keluarga yang mereka nguasain jiu-jitsu ya kalau nggak Iya, salah ya. Brazilian Jiu-Jitsu. Brazilian Jiu-Jitsu itu kan luar biasa tuh. Nah, kalau dulu tuh kan di UFC itu mereka masih boleh pakai Iya. atribut sendiri-sendiri. Betul. Kalau di MMA kan udah mereka itu kenapa itu?
Jadi sejarahnya dulu waktu awal-awal yang kita tonton itu kan mereka mewakili bela diri masing-masing ya. Iya, iya, betul. Ada yang pakai baju gi, Iya, iya. terus ada yang no gi. Iya, iya. Nah dari perkembangannya itu ternyata presentasi kemenangan itu banyak dilakukan di ground. Oh, oke. Akhirnya fighter-fighter yang stand up fighting, yang striking, mereka juga mempelajari ground. Iya, Begitu iya. pula terjadi cross training dari Iya, iya. fighter-fighter ground melatih strikingnya. Iya, iya, iya. Proses berjalan akhirnya melebur tuh jadi satu gitu. Iya, iya, iya. Seiring juga perubahan rulesnya. Iya, iya. Dulu kan bebas banget. Iya, betul, betul. Nendang Betul. muka pakai sepatu boleh. Iya, iya, iya. Betul. Akhirnya betul. kita concern ke safety, kan keselamatannya fighternya juga penting. Iya, iya, iya. Akhirnya diperbarui beberapa rules dan akhirnya menjadi satu trademark kalau MMA itu seperti sekarang sport combat. Iya, iya, iya. Jadi regulasinya Iya. semakin kesini semakin berkembang lah ya. Tapi betul-betul dijaga. Ya, itunya apalagi ya. sekarang udah masuk ke sisi entertainmentnya. Iya, iya. Dulu Oke, kan oke. orang nonton ngeri ya, Iya, darah betul, dimana-mana betul, ya. betul, betul, darah di mana-mana gitu kan, orang jadi takut Kalau gitu. sekarang jadi Justru udah jadi menarik ya. kayak Betul, lifestyle. betul. Berarti memang packagingnya juga diatur Betul. sedemikian rupa supaya orang jadi tertarik. Baik, dan terakhir nih, Sensei. Kira-kira apa nih motivasi buat remaja-remaja di luaran untuk bisa lebih tertarik sama MMA nih? Kebetulan kita barangkali bisa diinformasikan supaya ada makin banyak yang Kayak MMA apa tertarik. bela diri nih? Ya bela diri sampai ke MMA itu kira-kira apa nih? Ya kalau saya sih intinya mungkin berbalik ke saya juga waktu dulu ya, Iya. sempat muda juga gitu. Iya, iya, iya. Ya anak muda ini kan sebenarnya punya energi yang banyak gitu. Betul. Ya. Dan lebih baik kita disalurkan untuk kegiatan-kegiatan yang istilahnya positif dan memang mempunyai manfaat yang banyak untuk orang lain gitu. Iya, betul. Paling tidak untuk menjaga diri sendiri Iya, gitu kan. iya. Apalagi sekarang tingkat kriminalitas tinggi, Tinggi, betul. gitu. Betul, Terus betul. kalau saya lihat karakteristik kejahatannya juga sudah mulai beda dengan Iya, dulu. iya, iya, betul. Kalau dulu kita ditodong dikasih duit selesai, Iya, kalau betul, sekarang belum betul, tentu. betul, gitu. betul. Jaminannya Jadi, udah nyawal bahkan ya. ya. Dan untuk orang tua juga harus mulai sadar betapa pentingnya membekali untuk anak-anaknya. Iya, iya. Nah, ini betul, betul Pak Sobat. Karena kalau dulu kan orang ngelihat anaknya bela diri takutnya buat berantem gitu Betul. ya. Tapi kalau dilihat dari tingkat statistiknya jarang orang-orang yang punya kemampuan bela diri tawuran. Betul, Gitu. Justru betul, itu. betul. Malah lebih menjaga dia Iya, ya. betul. Betul, betul. Itu aja sih. Iya, iya, oke. Ini luar biasa nih, Sensei Chico. Terima kasih Sama-sama. informasinya. Terima kasih kami diterima di HAO di sini untuk bisa main-main biar kita tahu banyak, dan pesan barangkali yang disampaikan oleh Sensei Chico ini adalah buat remaja-remaja di luar jangan ragu-ragu untuk belajar bela diri ya. Bahkan sekarang lagi musim bela diri praktis. Betul. Itu juga bisa dipelajarin di HAO loh ya. Ingat, di HAO bisa kita belajarin sama-sama di Banyak sini. pilihannya. Banyak pilihannya. Jadi teman-teman jangan ragu-ragu untuk hadir ke HAO supaya banyak belajar untuk bela diri. Terima kasih Sama-sama. Sensei Chico, saya atas diterimanya di sini. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.